Ini tadi belum setara kan? Ya, kalau gitu silakan disetarakan. Bagaimana menyetarakannya? Siapa koefisiennya? Siapa yang perlu diubah? KNO3 Berapa koefisiennya? 2. Sini 2 gitu ya. Jadi kan K-nya sama-samanya 2, sama-sama 2, CO3-nya sama-sama 1, Ca-nya 1, NO3-nya sama-sama 2 gitu. Nah, berarti sudah yang A ini sudah terjawab. Dapat poin 2 sudah. Gitu, aman. Belum aman ya. Ini kan poin totalnya adalah 32 poin gitu. Terus kita coba hitung berapa massa padatan putih dalam gram. Nah, berarti maksudnya padatan putih itu berarti ya CaCO3 ini ya berapa gram gitu. Nah, berarti ini saatnya menerapkan stoikiometri gitu. Nah, ini yang hadir ini kebanyakan anak reguler ya. Iya sama aja. Oke, di sini kan diketahui massa dari kalium karbonat sama volumenya air yaitu 500 mili gitu ya. Terus ini juga diketahui massa dari kalsium nitrat dan volume sampai volumenya sekian. Nah, berarti juga volume larutannya 500 mili. Ya, kalau gitu kita coba dulu. Berarti saya harus menjelaskan dulu ya. Kalau nggak ada tempat kosong ya. Nah, di sini aja guys. Nah, ini yang tadi maksud saya itu mol, konversi mol ke berbagai macam. Nah, yang anak SKS sudah tahu ya ini ya, mol, massa, kan ada di stoikiometrinya. Massa. Oh, kayaknya yang malam itu sudah sempat kita bahas sebentar ya, singkat gitu antara konversi mol ke massa, mol ke konsentrasi gitu ya. Nah, ini massa ke mol, mol ke massa. Nah, sini faktor konversinya itu adalah massa molar. Lambangnya M kecil, subscript M kecil juga. Nah, di mana massa molar ini harganya itu sama dengan AR atau MR. Nah, AR digunakan jika dia berupa atom. MR digunakan jika dia berupa molekul. Jadi harganya sama, hanya saja yang massa molar ini satuannya adalah gram per mol. Gram per mol. Nah, gram per mol. Susah. Nah, satuannya massa itu adalah gram, kan? Nah, sekalipun nanti bisa dijadikan kilogram atau miligram gitu. Jadi kan di sini mol ya mol satuannya. Mol ke gram berarti kan di sini harus dikalikan dengan gram per molnya, gitu kan? Berarti kan di sini dikali gitu. Nah, berarti kebalikannya untuk massa menjadi mol berarti dibagi dengan massa molarnya. Gitu. Sampai sini paham ya? Kenapa kok ini dikali, ini dibagi? Ya kita main-main satuan gitu. Saya pun juga enggak suka hafalan rumus sebenarnya gitu. Jadi kan untuk mencari mol ke massa berarti kan molnya ini dikalikan tadi gram per mol kan? Gram per mol. Nah, nulisnya gimana? Nah, gitulah ini mol ya. Nah, berarti kan ini coret. Nah, berarti kan nanti ketemu satuan gram. Nah, berarti mol ini dikalikan dengan, nah gram per mol itu kan satuan dari massa molar gitu. Makanya mol ini menuju tanda panah ke massa itu dikalikan dengan massa molar. Berarti kan kebalikannya, massa ke mol dibagi dengan massa molarnya gitu. Sampai sini sudah paham ya? Kalau gitu kita terapkan. Nah, tadi di sini kan ada massa. Nah, berarti kita cari ke molnya gitu. Jadi massa 262,2 gram kalium karbonat ini setara dengan berapa mol K2CO3. Berarti kita harus membaginya ini dibagi dengan massa molar dari K2CO3 gitu kan. Berarti kan kita hitung dulu MR dari, karena dia molekul kan.
MR dari K2CO3. Nah, K2CO3. Gimana cara menghitungnya? Berarti kita gunakan tabel periode unsur yang ada di atas itu dengan menambahkan masing-masing atomnya ini. Berarti AR-nya K dikalikan 2 ditambah AR-nya C dikalikan 3 kali AR-nya ditambahkan 3 kali AR-nya O gitu. Oh, coba dicari massa dari O berapa? Lihat tabel periode unsurnya. 16. Ya, sebenarnya kan 15,99, tapi biasanya itu dibulatkan gitu. Jadi di sini kan 3 kali 16 gitu ya. Terus yang C berapa AR-nya? 12. 12. Enggak apa-apa, 12 saja. Terus yang K berapa? 39. 39. Berarti 2 dikalikan 39. Kalian sambil ngitung ya. Pakai kalkulator enggak apa-apa. Terus ditambah 12, lalu ditambah 3 kali 16. Berapa ketemu? 138. 138. Saya enggak ngitung ya. Saya salah. Oke, 138. Oke, kalau gitu kita kembalikan tadi kita mau cari molnya ya, K2CO3. Berarti kan massa ini 262,2 gram dibagi dengan 138 ini. Ketemu berapa berarti? Berapa? 262,2. Ini kan tadi massa dibagi dengan massa molarnya. Massa molarnya tadi kan ini 138 gram per mol. Nah, sama berapa jadinya? Berapa, Rek? Berapa? Sudah ada yang menghitung? 1,9. 1,9. Nah, udah berarti kita masukkan sini. Berarti kan mula-mula dari K2CO3 1,9 mol, gitu kan? Nah, yes. Benar ya? 1,9 semua ya dapatnya ya. Saya enggak ikut ngitung loh ya. Silakan gunakan kalkulator. Terus kita masuk ke yang kalsium nitrat. Tadi kalsium nitratnya masanya 442,8. Nah, sama berarti ya, dari massa ke mol. Massa kita jadikan mol. Berarti kita cari dulu MR dari CaNO3 dua kali. Nah, yuk silakan kalian sendiri cari berapa MR dari CaNO3 dua kali, lalu berarti berapa mol dari CaNO3 dua kali. Ini NO3 dua kali, berarti ya kalian hitung N-nya berapa, ditambah 3 kali 16 tadi ya, nah, lalu dikalikan 2, gitu. Ditambah punyanya si Ca. Silakan dihitung. Nggak apa-apa loh, kalau sudah selesai bilang. Gitu. Ketemu berapa?
MR-nya sudah ketemu. MR dari CaNO3 dua kali sudah ketemu. Belum. Ini kayaknya perlu dibuka lagi ya. Yuk, apa dah? CA itu kayaknya 40 ya AR-nya ya. N itu 15 kalau nggak salah. Saya juga nggak hafal. Ngapain menghafalkan kalau bisa lihat atribut unsur, gitu kan? Tapi memang terkadang ada olimpiade yang tidak membolehkan gitu. Jadi kalau tidak dibolehkan biasanya diketahui dalam soalnya gitu. Yuk, ketemu berapa ini MR-nya? CaNO3 dua kali. 164. 164. Itu MR-nya. Oke, kalau gitu dijadikan mol. Masanya tadi ada kan, diketahui. Berarti molnya berapa? 2,7. 2,7 ketemu. Oke, berarti sini 2,7. Yang lainnya gimana? Silakan bersuara, jadi saya bisa tahu mana yang belum dipahami gitu ya. Nah, oke, kalau gitu kita masukkan ke sini ke mula-mulanya. Ini 1,9 tadi sudah dapat, ini 2,7. Nah, karena NO3 sama CaCO3 itu produk, berarti sini masih kosong ya. Karena kan belum ada dia produk. Setelah itu apa sih yang tadi yang ditanyakan? Oh, massa dari CaCO3 gitu ya. Nah, berarti di sini kita mulai terapkan konsep reaksi pembatas. Nah, untuk yang anak SKS 2 tahun sudah kenal berarti kan ya konsep reaksi pembatas ya. Kalau yang reguler ya wajar karena memang masih belum tahu, masih belum sampai sana materinya, tapi sebentar lagi akan ke sana kok. Ya, semangat gitu. Yuk, gimana cara mencari reaksi pembatas? Kayaknya juga sudah pernah kita bahas sore kemarin itu malam. Molnya ini dibagi dengan masing-masing koefisien gitu ya. Yang perbandingan, yang pembagian hasil molnya itu kecil, itu yang jadi reaksi pembatas gitu. Jadi kan antara K2CO3 sama CaNO3 dua kali ini siapa yang menjadi reaksi pembatas? Yang 1,9. K2CO3. Yang K2CO3 ini. Kenapa? Karena apa? Karena hasilnya lebih kecil. Oke, berarti kan 1,9 dibagi 1, 1,9 ya. 2,7 dibagi 1, 2,7 tetap gitu kan. Berarti kan 1,9 ini jauh lebih kecil. Berarti yang K2CO3 inilah yang dijadikan sebagai reaksi pembatas. Nah, berarti di sini kita tuliskan 1,9. Nah, otomatis saat sisa berarti K2CO3 ini kan 0. Tuh, karena kan semuanya habis bereaksi yang 1,9 ini. Nah, lalu kita cari yang bereaksinya CaNO3 dua kali. Nah, pokoknya yang saat bereaksi ini kita gunakan perbandingan koefisien. Nah, jadi kalau di sini koefisiennya 1, 1,9. Nah, sini kan juga 1, CaNO3 itu. Berarti sini berapa mol? Kan 1/1 gitu kan, dikalikan 1,9 gitu kan. Berarti kan di sini kita tuliskan juga 1,9. Bisa dipahami ya?
bukan 2,7 karena kan CaNO3 dua kali ini bukan reaksi pembatas seperti K2CO3 gitu loh. Jadi artinya CaNO3 dua kali ini pasti akan menjadi reaksi yang berlebih, pasti ada sisanya di sini bukan 0 gitu. Ya. Nah, 1,9 didapatkan menggunakan perbandingan koefisien. Ini kan satu koefisiennya dibagi koefisiennya K2CO3 dikalikan molnya ini 1,9. Berarti kan sini ketemu 1,9 juga karena koefisiennya sama 1 gitu. Yes, berarti di sini saat sisa berapa berarti CNO3-nya yang berlebih? 0,8. Kurangi. Berarti kan di sini 0,8. Oke, terus yang KNO3-nya nggak usah sudah karena kan tadi yang ditanyakan adalah padatan putih. Kita langsung ke sini. Berarti sini ya enggak apa-apa wes. Ayo enggak apa-apa lah yang CaCO3 dulu. Berarti sini berapa? Berapa mol yang bereaksi CaCO3? 1,9. 1,9 juga karena koefisiennya juga sama 1 kan? Nah, yang KNO3 berapa di sini? Apakah 1,9 juga? 3,8. Kenapa kok enggak 1,9? Karena koefisiennya 2. Karena perbandingan koefisiennya beda gitu ya, bukan 1:1 lagi, tapi 2:1. Berarti kan 2 kalinya. 1,9 kalikan 2, berapa tadi? 3,8 ya. Nah, otomatis di sini sisanya juga sini 3,8. Sini adalah 1,9. Gitu ya. Nah, tapi yang ditanyakan adalah massa dari endapan putih atau massa dari CaCO3. Nah, di sini kan tadi masih mol. Nah, udah berarti kita jadikan ini konversi lagi, mol ke massa, diapakan? Dikalikan dengan massa molarnya. Massa molarnya siapa? MR-nya siapa? MR-nya K2CO3 atau MR-nya CaNO3 dua kali atau MR-nya CaCO3? CaCO3. Iya jelas karena kan cari masanya dia ya kan menggunakan molnya dia juga gitu. Jadi ya MR-nya ya pakai punyanya dia, jangan punyanya orang lain gitu kan. Oke, kalau gitu silakan dicari MR dari CaCO3. Setelah itu jadikan 1,9 mol ini berarti setara dengan berapa gram gitu kan. Ya, silakan cari. $217. 217. Memangnya berapa sini MR-nya CaCO3? Berapa MR-nya CaCO3? 217. Oh, MR-nya 217. Iya. Nah, berarti dikalikan 1,9 gitu. Berapa berarti? Berapa gram? 412,3. Gitu. Sama jawabannya semuanya. Saya enggak ikut ngitung ya. Sama semua jawabannya. Berapa tadi MR-nya? Hah? Beda? Beda jawaban? Sama atau beda? Nyalakan sudah mic-nya, enggak masalah. Salah kan juga sama-sama belajar kita. Beda. Berapa Sydney? Saya 100. Apanya? 100. 100 itu apanya? MR-nya. MR-nya. Ayo, kenapa CA kok kan beda? 40. CA 40. 40, C 12. C 12. O-nya? Terus O3-nya 16 kali 3. 16 kali 3 gitu kan? 16 kali 3. Nah, Hasilnya ini 100. tinggal jumlah. Ini berapa jumlahnya? 40 ditambah 12 ditambah 16 kali 3.
Ini kan 48, 100. 100 ya? 100. Nah, berarti tadi hanya salah hitung aja ya. Nah, berarti kan sini 100 gram per mol gitu. Yes, berarti ketemu masanya berapa? 1,9 kali 100 berapa? Kayak gini nggak usah kalkulator harusnya sih. 190 ya. 190. Nah, berarti ya sudah. Yang B ini ketemu jawabannya masa dari CaCO3 atau endapan putih ini adalah 190 gram. Gitu. Nggak bingung kan ya? Bisa dipahami ya, nggak kecepatan ya? Nah, oke, kayak gitu. Kita bisa lanjut yang C ya. Ini sudah direkod belum ya? Lupa. Oh, sudah. Sudah, Bu. Oke, ini jika filtrat hasil pencampuran tersebut diuapkan sampai kering, diperoleh padatan putih lain yang terdiri dari 2 senyawa. Nah, tuliskan rumus kimia kedua senyawa dalam campuran padatan putih tersebut dan beri penjelasan yang sesuai. Tuliskan rumus. Oke, gini. Filtrat, tahu filtrat? Kayaknya sudah pernah dengar kan ya istilah filtrasi gitu ya, saat pemisahan campuran di SMP nih. Ya, ada kan ya filtrasi, destilasi gitu kan. Nah, berarti kan sisa dari hasil filtrasi itu kan penguapan. Nah, sisa dari hasil penguapan itu namanya filtrat. Nah, tapi yang berupa padatan gitu loh. Yang berupa cairan maksudnya, berupa larutan gitu. Nah, jadi filtratnya ini yang berupa larutan itu dia akan diuapkan sampai kering. Diuapkan sampai kering, sampai diperoleh padatan putih. Nah, tadi yang bersisa siapa dari reaktan itu? Kan ini ya, CaNO3 dua kalinya ini kan, yang masih sisa sebanyak 0,8 ini kan. Kan sedangkan yang K2CO3 dia sudah habis. Gitu. Nah, berarti maksudnya filtratnya ini adalah filtrat CaNO3 dua kali ini sebagai filtrat. Gitu. Lalu CaNO3 dua kalinya ini akan diuapkan sampai kering gitu, sampai diperoleh padatan putih lainnya. Nah, berarti awalnya yang sini aquos, dia dipadatkan atau diuapkan sampai membentuk CaNO3 dua kali solid gitu, padatan. Kan diuapkan. Aquos itu kan larutan. Berarti maksudnya airnya itu diuapkan. Jadi kan membentuk endapan gitu. Nah, yang terdiri dari 2 senyawa. Nah, berarti kan senyawanya tadi ya ini berarti berupa CaNO3 dua kali. Susah. Ca gimana nulisnya? CaNO3 dua kali. Nah, tapi di sini fasanya adalah solid gitu, karena sudah diuapkan. Nah, dan apalagi tadi yang endapan ini kan CaCO3, berarti kan ada 2 senyawa yang berupa endapan gitu, CaNO3 sama CaCO3. CaCO3 solid. Nah, berarti kan tulis rumus kimia dari kedua senyawa tersebut dan beri penjelasan. Nah, berarti ya jelas ini CaCO3 karena memang akan terbentuk ini dari hasil reaksi itu. Nah, yang berupa padatan putih. Nah, sedangkan yang CaNO3 dua kalinya ini, karena tadi ini CaNO3 dua kalinya ini masih bersisa gitu, masih bersisa sebanyak 0,8 mol. Setelah diuapkan sampai kering, berarti akan terbentuk ini solid gitu ya. Nah, berarti yang C itu jawabannya 2 ini. Lalu hitung massa masing-masing senyawa padatan hasil pengeringan filtrat tersebut. Nah, berarti maksudnya menghitung massa dari ini juga massa dari ini gitu. Massa masing-masing senyawa. Nah, tadi yang CaCO3 kan sudah diketahui tadi sudah dikerjakan kan ya, masanya tadi kan ini 190 gram ini. Nah, berarti kan kita tinggal mencari massa dari ini CaNO3 dua kali. Nah, tadi berapa mol? Ini kan 0,8 mol.
Nah, berarti kembali lagi, mol ini 0,8 mol ini setara dengan berapa gram CaNO3 dua kali. Nah, cari lagi MR dari CaNO3 dua kali. Gitu kan? Akan dicari. Ketemu berapa masanya? 160. 160 itu apa? Masanya atau sudah masanya atau masih MR-nya? Bentar, Bu. Oke, silakan dicari lagi. Tiba kita Gimana? masa. Ini kan Oke. MR. Dikali mol. Kali Saya perkecil aja kayaknya ya, untuk kelihatan semua. Nah, nice. ini kan jika suruh Oh, iya sih. Mana, Rek? Ya, 608, Bu. 608 itu apa? Masanya Gitu. Berapa MR-nya? 160 dikali molnya kan ya? Berapa 160 molnya? di 3,8. Molnya tadi berapa? Molnya 0,8 ini kan? Oh, sisanya. Yang sisa dong. 131,2. Nah, itu berarti ya. Kan 0,8 dikalikan 160-an tadi itu. Berarti masanya ini CaNO3 dua kali tadi adalah 100 berapa? 103 1,2. 131 sekian gitu ya gram gitu. Oke, sebentar ya. Tadi kayaknya 10 menit lagi. Tadi ada yang salah di sini. Filtrat hasil pencampuran. Iya, filtrat itu tadi yang masih berupa aqueous larutan itu. Berarti bukan yang CaCO3 ini kan sudah dalam bentuk solid. Tapi yang KNO3-nya ini juga diuapkan, berarti akan membentuk KNO3 solid itu. Salah ya, tadi bukan CaCO3-nya karena dia sudah dalam bentuk endapan, bukan filtrat lagi, bukan yang larutan gitu. Jadi menghitung ini KNO3-nya. Oke, jadi masanya yang CaNO3 dua kali sudah dicari 131 gram itu. Sekarang cari yang masa KNO3. KNO3. Nah, itu sekalipun koefisiennya 2, untuk menghitung MR enggak usah diperhatikan ya. Ya hanya langsung K
ditambah N punyanya, terus ditambahkan 3 kali punyanya O gitu. Nah, koefisien di sini enggak usah, dia hanya berpengaruh saat ini perbandingan koefisien. Nah, berarti berapa yang KNO3? Kan ini tadi 3,8 ya, kalau 3,8 mol. Dikalikan MR-nya KNO3 berapa? 383,8 Itu sudah massa. masanya. Ya. Massa. Berarti ini adalah 3 berapa tadi? 383. Iya. Berarti massa dari tadi itu yang ya apa sih? Nah, tuh. Jadi maksudnya ini kan padatan putih yang terdiri dari 2 senyawa. Nah, maksudnya ini ya senyawa CaNO3 2 kali dan KNO3 yang tadi ini masih berupa aquos tadi ini gitu. Masanya berapa masing-masing? Berarti kan masanya yang CaNO3 2 kali tadi ketemu 131 sekian gram, yang KNO3 383 gram gitu. Oke, sampai yang nomor D. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Nggak ada, saya loncat dulu. Soalnya yang soal E dan F itu kaitannya sama asam basa dan agak sedikit itu panjang gitu. Jangan dulu ya. Yang E dan F kita loncati. Ini saya move on ke atas ya, bergerak ke atas. Tadi ada soal yang kita loncati. Nah, yang ini aja dulu. Yang nomor 19. Nomor 19 itu berkaitan sama hasil kali kelarutan. Hasil kali kelarutan itu KSP. Hasil kali. Nah, tadi kan kalian kan ketemu ada K. Kan tadi kan saya bilang ada KA, KB, KSP, ada KC, KW gitu. Nah, ini KSP, hasil kali kelarutan. Jadi S-nya itu solubility product gitu. Solubility product. Nah, itu sebanyak 7,4 kali 10⁻11 punyanya MgF dalam air murni. Nah, hasil kali kelarutan MgF dalam larutan NaF 0,1 sebanyak berapa? Gitu maksudnya. Oke, kalau gitu ini MgF 2 kali. MgF 2 kali. Nah, ini kita uraikan menjadi ion-ionnya. Berarti ionnya apa saja? Dia akan berkeseimbangan dengan ion-ionnya. Nah, ion-ionnya kira-kira apa? Berarti Mg berapa plus, F berapa min? Mg2 plus. F-nya berapa min? 1 min. Min 1. Oke, ini sudah setara persamaan reaksi ini? Tahu sudah ya kenapa Mg2 plus, kenapa F min gitu ya. Karena kan ini tinggal narik ke atas koefisien apa subskripnya, angka indeksnya ini ya. Yuk, sudah setara kah? F-nya belum setara. Oke, kalau gitu setara kan? Berapa? Di depannya F ditambah 2. Oke, berarti kan sini 2 F min gitu ya. Oke. Setelah itu yang NaF kita juga buat intinya terion membentuk apa, ion apa dan ion apa. NaF. Na plus F min. Terus ini panah ya. Aduh susah kali.
Alah. Na plus dan F min. Nah, sudah setara kah? Iya, sudah. Iya. Sudah. Oke. Dari dua macam reaksi ini, MgF2 sama NaF ini ada yang sama enggak jenisnya? Ada yang sama enggak? Ada yang ionnya ada yang senama, sejenis enggak? F min ini kan sama kan? Iya. Nah, kan yang di atas juga terbentuk F min, yang di bawah kan juga terbentuk F min. Nah, ini yang dinamakan dengan efek ion senama, ion yang sejenis gitu. Ion senama, nggak usah saya tulis sudah ya, ribet tulisnya. Nah, lalu yang diketahui adalah larutan NaF 0,1 molar, M besar itu konsentrasi tadi itu, berarti kan di sini 0,1 punyanya NaF. Nah, 0,1 molar. Nah, berarti F min-nya berapa molar di sini? Pakai perbandingan koefisien. Kalau di sini 1 kan, koefisiennya NaF 0,1 molar, berarti F min-nya berapa molar? Jangan takut salah, koefisiennya F min berapa? 0,1. 0,1 juga kan, karena kan koefisiennya sama-sama 1. Ya. Nah, berarti kan F min-nya juga 0,1 molar gitu. Nah, karena di sini itu sama terbentuknya tadi, yang F min-nya juga ada di atas di MgF2, berarti ini juga bisa ditarik ke sini gitu loh. Bukan ditarik sih, maksudnya harganya itu akan sama. Jadi di sini yang atas ini juga 0,1 molar besarnya. Nah, sedangkan kelarutan itu dilambangkan dengan S. Berarti kalau di sini S punyanya MgF2, berarti yang Mg2 plusnya kan juga S kan? Karena koefisiennya 1. Gitu. Sedangkan yang F min-nya ini seharusnya kan sini 2S kan? Ya. Karena kan koefisiennya S itu hanya permisalan gitu loh, lambangnya dari kelarutan solubility. Gitu. Jadi kalau di sini S, sini Mg2 plusnya itu S, berarti kan F min-nya sini kan karena koefisiennya 2, berarti kan sini 2S. Nah, tapi 2S ini harganya tuh sangat kecil, makanya bisa digantikan dengan harganya yang ada dari F min dari pelarutan NaF ini gitu. Jadi 2S itu sama aja dengan 0,1 molar. Jadi ibaratnya 2S-nya ini bisa diabaikan ya. Nah, sedangkan KSP tadi itu kan saya bilang gimana tadi kesetimbangan konsentrasinya siapa dibagi siapa? Reaktan dibagi produk atau produk dibagi reaktan. Wah, kurang dari 1 menit lagi. Gimana tadi, Rek? Produk dibagi reaktan atau reaktan dibagi produk? Masih ingat? Reaktan dibagi produk. Ayo, apa tadi? Ini masih ada ini di atas nih. Siapa dibagi siapa? Produk dibagi reaktan atau reaktan dibagi produk? Produk dibagi reaktan. Produknya ya, ini kan H+ ya ini. Jadi produknya yang dibagi reaktan. Nah, tapi yang dimasukkan itu adalah yang apa ya? Solid sama aquos saja, aquos sama gas saja gitu. Tapi yang MgF2 ini itu fasanya solid karena dia kesetimbangan garam yang sukar larut gitu. Jadi tidak dimasukkan. Jadi di sini hanya konsentrasi Mg2+ dikalikan konsentrasi F2- gitu.